Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada yang terhormat Sensei kita, Sensei Harwin, yang telah hadir pada hari ini sebagai pembicara utama. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada acara persiapan seminar jarak jauh relaksasi. Pada hari ini kegiatan yang akan kita lakukan adalah membahas tuntas gimana sih persiapan seminar dan apa sih atmosfer seperti apa yang akan dihadapi oleh kita saat seminar nanti ataupun sidang ujian skripsi. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, marilah kita mulai acara PSJJ relaksasi pada hari ini. Nah, jadi Sensei, hari Senin kan kita sudah mulai nih ya kegiatan seminar untuk persiapan sidang skripsi juga. Nah, kalau dari menurut Sensei sendiri, apa sih sebenarnya arti sebuah seminar itu? Apakah untuk formalitas ataupun hanya untuk unjuk kualitas? Seperti Sensei. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baiklah saudara-saudara. Jadi fase ini adalah fase yang mungkin ya buat para mahasiswa tingkat 4 itu menegangkan. Karena disinilah mereka mulai kerja sendiri dengan pembimbing, terus harus diuji lagi hasil kerjanya kan. Nah, itu yang membuat menjadi agak galau atau kacau sedikit gitu. Nah, satu hal lagi yang perlu Sensei luruskan, itu seminar itu adalah proses untuk memberikan masukan kepada teman yang menyajikan draft skripsinya. Nah, jadi di STS itu sering terjadi salah kaprah. Jadi disangkanya seminar itu kayak ujian gitu. Jadi yang namanya, oh ya satu lagi saya harus ingatkan dulu, di dalam seminar itu audiensnya adalah ada moderator. Moderator itu biasanya dosen. Dosen yang ditunjuk sesuai dengan materi yang mau disajikan. Dan harus diingat juga biasanya dosen moderator itu nantinya adalah dosen yang jadi penguji kita di sidang. Jadi di sidang skripsi itu nanti ada 2 dosen penguji. Salah satunya yang jadi moderator waktu kita seminar. Jadi sebagai contoh kalau di Anak Bimbing Sensei itu Ginta itu kan moderatornya nanti Bu Budiasi, gitu kan. Jadi nanti sudah hampir dipastikan kalau Bu Budiasi nggak ada halangan, itu nanti waktu ujian sidang pengujinya Ginta itu Bu Budiasi, gitu ya. Nah kemudian di samping moderator itu dosen nantinya jadi penguji, ada narasumber. Narasumber itu dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu juga hadir di dalam seminar, gitu ya. Kemudian nanti ada yang namanya pembahas. Jadi masing-masing penyaji itu sudah di set up begitu pembahasnya siapa nanti 3 orang, kan gitu. Nah di samping pembahas itu ada audiens, ada peserta. Pesertanya itu bisa macam-macam, bisa tingkat 4, bisa tingkat 3, bisa dosen, bebas semuanya gitu. Siapa yang mau hadir di situ aja. Misalnya ada dosen yang kelihatannya topiknya enak nih, menarik gitu, dia datang nanti duduk di situ bisa juga gitu. Nah, yang harus diluruskan kalau seminar itu bukan ujian. Jadi si pembahas itu bukan menguji. Jadi dia tidak menguji yang lagi menyajikan skripsinya itu, tapi dia sifatnya membahas. Membahas artinya dia baca, dia koreksi kalau memang ada salah, sifatnya memberi masukan, gitu, ya. Jadi itu yang menjadikan salah kaprah di STS.
dikiranya kalau bahas itu dia nguji gitu. Akibatnya dia pertanyaannya macam-macam, bukan memberi masukan tapi nguji kayak dosen gitu. Misalnya gini, karena dia saking nggak tahu mungkin, ya karena kan dia menjadi pembahas itu bukan di satu skripsi aja kan, bisa bermacam-macam skripsi. Jadi dia dengan pertanyaan misalnya, ini judulnya salah nih, harusnya nggak kayak gini judulnya. Kau kan bisa panik juga kalau ditanya kayak gitu kan. Padahal dia hanya asal tanya dulu gitu aja gitu. Ini nggak gini dong harusnya kalimatnya gini. Jadi usahakan mumpung kita hadir semua di sini, usahakan nanti waktu seminar itu tidak perlu seperti itu gitu. Jadi dibaca benar-benar baik-baik skripsi yang lagi disajikan itu, kita tanyakan benar-benar hal yang memang kayaknya meragukan gitu. Pertama itu. Kedua, jangan juga kita seperti kayak malah belajar sama dia gitu, jangan. Jadi harus benar-benar kita baca skripsinya terus kasih masukan. Nah, jadi kalau sudah paham situasinya seperti ini, ya nggak perlu tegang jadinya. Apa yang ditakutin jadinya kan? Lawang saudara itu kan hanya menyajikan apa yang dibikin gitu. Apa yang dibuat, dijelaskan di depan teman-temannya. Nah, kemudian teman yang membahas itu, membaca skripsinya itu, lalu kalau ada yang dia ragu, misalnya gitu, dia tanyakan. Kalau ada yang kurang, dia kasih masukan. Nah, jadi intinya adalah jangan lupa nanti kalau sebagai pembahas, kalau nilainya mau bagus, itu berikan masukan. Berikan masukan itu bukan, judulnya harus diganti nih, bukan gitu, nggak gitu ya. Jadi, ya kasih masukan. Ini mungkin, apa namanya, harus ditambah variabel, gitu kan gitu. Tapi kalian juga harus siap kalau dibalik ditanya sama penyajinya, misalnya ditambah variabel apa, harus bisa juga menjelaskan gitu. Nah, jadi itu adalah seminar. Jadi tidak perlu ditakuti, tidak perlu takut-takut banget atau apalagi jadi nggak bisa tidur. Nah, tetapi yang harus diingat, terutama yang menyajikan draft skripsinya, itu waktunya terbatas. Jadi biasanya kalian dikasih waktu 15 menit. 15 menit itu kalau sebenarnya kalau orang yang sudah siap itu lama sudah gitu. Tetapi kita biasanya mahasiswa itu ada aja gitu. Jadi datang itu malah belum disiapin segala macam peralatannya belum siap jadi menghabiskan waktu gitu. Nah, usahakan supaya kalau lagi presentasi draft skripsinya itu jangan sampai diingetin sama moderator gitu. Karena begitu moderatornya bilang waktunya kurang 2 menit, itu pasti akan down, kita akan grogi banget gitu. Oleh karena itu kita harus manage sebenarnya waktunya. Nah, biasanya untuk memanage waktu supaya lebih enak, lebih proper lah gitu, itu siapin kertas kecil seperti presenter gitu loh. Tahu kan, kalau presenter kan kalau itu ada kertas yang kecil-kecil ya gitu kan. Nah, kertas itu harus sampai akhir gitu. Jadi mulai greeting sampai wassalamualaikum itu harus ada di situ. Nah, gunanya kalau pakai kertas itu, kalau kita udah mulai kepepet waktu, kita bisa skip gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita nanti diingetin, karena kalau udah diingetin itu biasanya si penyaji itu akan kacau gitu, akan menjadi panik, grogi, gugup dan sebagainya. Nah, jadi dengan demikian, Sensei ingetin bahwa di dalam proses seminar itu penyajinya nggak usah grogi, biasa aja. Lawang dia mau didengerin apa yang dia buat kok gitu, ya jelasin aja dengan serileks mungkin. Jadi harus rileks, nggak usah terlalu tegang. Karena teman-teman yang duduk di situ tuh mau dengerin bikin apa sih, Dimas tuh mau bikin apa sih, sebenarnya dia dengerin, mau dengerin kan gitu. Nah, itu adalah seminar. Lain dengan ujian sidang. Kalau ujian sidang itu audiensnya lebih sedikit lagi. Jadi saudara cuma ditemenin oleh 3 orang penguji. Di dalam ruangan itu cuma saudara sama pembimbing, 2 orang dosen penguji. Dosen pengujinya salah satunya seperti tadi saya bilang itu adalah
yang jadi moderator waktu seminar nanti gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, bedanya kenapa dia lebih mencekam gitu, menakutkan, kalau di ujian sidang skripsi itu ada lulus nggak lulus. Tetapi jangan khawatir, yang lulus nggak lulus itu skripsinya. Bukan berarti nggak lulus tingkat 4-nya gitu, nggak. Skripsinya aja nggak lulus gitu kan. Nah, nanti biasanya itu dia disarankan untuk diperbaiki. Kalau dia nggak lulus, itu dia harus sidang lagi biasanya. Jadi harus diperbaiki, disidang lagi nanti, ditentukan lagi jadwalnya. Nah, jadwalnya itu ditentukan kembali harus sebelum wisuda, pokoknya harus sudah selesai gitu. Nah, nanti kalau udah diulang nggak lulus lagi ya wassalam lah gitu, karena dia batas akhirnya adalah wisuda. Jadi wisuda itu harus sudah clear semuanya, sudah clean gitu, nggak boleh ada tunggakan. Nah, jadi dengan demikian, yang sebetulnya rada menakutkan bagi saudara itu adalah ujian sidang. Ujian sidang itu kita harus berhadapan dengan karakter dosen yang uji kita. Dosen itu biasanya semacam-macam tuh gitu ya. Nah, lucunya si penguji itu kan 3 orang tuh. Dia akan lihat nih, misalnya pembimbingnya siapa nih? Pembimbingnya misalnya Bu Siti nih, Bu Siti misalnya pembimbingnya gitu kan. Terus yang uji 2 nih, itu di samping mau nguji anak bimbingnya Bu Siti, dia kadang-kadang nguji Bu Siti juga gitu. Dia kepengen unjuk gigi juga di depan Bu Siti gitu, bahwa gue juga tahu juga yang itu gitu, saya gitu. Nah, itu yang menjadikan makin menakutkan gitu ya gitu. Tetapi nggak semuanya seperti itu gitu ya. Oleh karenanya salah satu cara untuk melunakkan hati si penguji tadi, biasanya 3 hari sebelumnya kita kan menyerahkan draft skripsinya kan ke dosen penguji masing-masing tuh. Nah, di situ usahakan jangan cuma menyerahkan. Jadi waktu menyerahkan draft skripsinya itu untuk ujian sidang, tanyakan gitu, Bu atau Pak, kira-kira dengan skripsi yang seperti kayak gini nih, Ibu Bapak mau nanya apa nih kira-kira dengan saya gitu. Nah, jadi itu adalah supaya hati kita connect sama pengujinya gitu. Jadi terserah dia mau jawab apapun, jadi hati kita tuh udah connect nih, udah kesambung seperti kayak gini, seperti tersambung begini. Jadi dengan demikian perasaan yang tadinya takut dan sebagainya, kita lihat, oh ternyata Bu biasanya nggak apa-apa, biasa aja dia kok orangnya nggak ini kan gitu, nggak seperti yang dibayangkan kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang membuat mahasiswa itu menjadi panik atau takut. Sekarang saya mau bicara materi nih sekarang ya. Jadi materinya itu yang harus diperhatikan adalah, ini untuk semuanya saja ya. Skripsi itu adalah produk riset. Skripsi, tesis, disertasi itu semua produk riset. Jadi dengan demikian itu harus ada masalahnya. Harus ada sentral problemnya apa gitu. Kenapa saudara mau meneliti itu? Emang ada masalah apa? Jadi itu adalah pertanyaan dasar yang membuat kuda-kuda mahasiswa itu seringkali goyang di situ. Karena kebanyakan mahasiswa itu nggak sadar gitu. Jadi dia membuat, ya intinya tuh dia karena senang lihat masalah itu, dia senang, jadi dia mau tulis gitu. Masalahnya sendiri dia juga belum tahu gitu, misalnya apa gitu. Nah, itu yang biasanya fatal nanti di sidang itu. Karena dia akan dikejar terus habis-habisan. Karena semuanya, teknik statistik dan sebagainya, itu mulainya dari situ. Berdasarkan problemnya apa, nanti terus ngalir. Teorinya apa dan sebagainya, gimana cara meng-approach-nya, metodologinya, terus teknik statistiknya apa yang dipakai gitu. Jadi harus dari depannya tuh harus benar dulu gitu. Jadi yang pertama adalah kalau sekarang nih mau seminar nih masih ada waktu nih untuk betulin gitu. Pertama kali adalah cari sentral problemnya apa. Kemudian yang kedua adalah
riset desain. Jadi harus clear itu riset desainnya. Riset desain itu adalah apa yang mau kita lakukan. Jadi dengan problem yang itu tadi, terus kita mau ngapain? Gitu. Riset desain itu berbeda dengan kerangka pikir. Kalau kerangka pikir itu hubungan variabelnya. Jadi hubungan variabel-variabel yang kita pakai itu adalah kerangka pikir. Tetapi kalau riset desain itu kita mau ngapain? Dengan masalah yang seperti, dengan judul ini, masalahnya ini, kita terus selalu mau ngapain? Jadi tahapan-tahapan yang mau kita kerjakan apa? Nah, di sana nanti kita akan kebentur dengan teknik analisisnya. Jadi harus diapain dia, kan gitu. Jadi bukan, jadi bukan sekedar, oh karena di Bonasol semua pakai panel, jadi kita pakai panel, semuanya bukan gitu, nggak gitu. Jadi itu sangat bergantung kebutuhan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian itu masing-masing bab itu ngalir, ada sequence-nya gitu. Jadi bab 1 itu adalah menjelaskan apa central problemnya, terus riset desainnya, riset problemnya apa, dan sebagainya. Tujuannya apa, gitu. Tujuan risetnya apa. Nah, satu hal yang harus diingat, perhatikan nih, tadi kan saya mengatakan bahwa skripsi itu adalah produk riset. Kalau menulis tujuan, itu jangan sampai satu, tujuannya mengetahui ini. 2, mengetahui ini. 3, mengetahui ini. Jangan pakai pilihan kata mengetahui. Karena itu lemah banget gitu. Kalau kita tuliskan mengetahui, itu berarti kita nggak ngapa-ngapain, cuma mau tahu aja. Bukan mau riset berarti gitu. Jadi saudara harus berani gitu tulis, mempelajari, mereview, menganalisa, mengkaji. Harus kayak gitu bahasanya gitu. Jadi itu baru skripsi gitu. Tapi kalau 1, mengetahui ini, 2, mengetahui ini, itu bakalan digoyang banget itu kuda-kudanya nanti gitu. Nanti biasanya dosen akan bilang, kalau udah tahu terus mau diapain mas, mbak gitu. Nah, bingung saudara, keringetan aja cuman gitu kan. Nah, jadi saya kira itu yang pertama kali yang harus diingat gitu. Kemudian nggak usah fobia gitu, dosen semuanya baik-baik kok. Kemudian di dalam menghadapi ujian sidang, saya fokusnya pada sidang karena kalau seminar skripsi kan aku mau dengerin dosen. Bukan ujian, ya kan? Yuk kita dengerin. Nah, kalau ujian sidang itu usahakan kita nih, appearance kita, tampilan kita itu jangan kelihatan kayak arogan gitu loh. Pokoknya jangan kelihatan seperti, pokoknya udah di tangan saya lah semuanya ini gitu, mau tanya apa aja Bu, Pak silahkan. Kita biasa aja, low profile aja gitu. Jadi nggak usah terlalu, walaupun kita sebenarnya tahu semuanya lah, orang namanya skripsinya kita yang bikin kan. Tetapi santai aja, relax aja, nggak usah terlalu tegang. Ya, orang yang tegang ketakutan itu juga kelihatan ketika masuk ruangan sidang itu biasa. Tapi kalau online gini kan enggak ya. Kalau dulu sidang yang fisik itu, waktu salaman aja kita udah tahu kok dia tuh grogi pasti kan gitu, karena tangannya dingin sekali gitu. Ya. Nah mudah-mudahan ini nggak terjadi karena saudara udah tertolong nih pakai online gini kan, relax suasananya kan gitu. Nah saya kira sementara itu deh Dimas yang bisa saya sampaikan gitu. Selanjutnya kita bisa diskusi. Silakan, terima kasih. Wah, makasih banyak Sensei. Benar-benar banyak ilmu-ilmu yang kayaknya baru tahu gitu saya. Walaupun masih udah banyak ilmu yang dari cutting juga, tapi ada ilmu-ilmu lagi, bahkan ada rahasia-rahasia lagi yang udah Sensei sedikit kasih tahu. Nah, kemudian nih Sensei, kan ketika tadi udah kita sebutkan bahwa ketika kita menyampaikan materi gitu kan, ada pertanyaan mungkin dari dosen penguji ataupun nanti dari pembahas. Nah, kalau misalnya ini seminar ya? Seminar atau sidang? Mungkin saat sidang misalnya Sensei. Sidang ya? Sidang, ya. Nah, jadi misalnya kan ada mahasiswa nih yang mempertahankan argumennya nih, Sensei. Nah, gimana kalau dari sisi dosen tuh melihatnya gimana sih untuk mempertahankan argumen dari seorang mahasiswa? Ya, jadi kalau Sensei pribadi itu kalau ada mahasiswa yang kayak gitu, saya kasih A nanti gitu. Jadi nggak usah takut memberikan argumen. Karena di dalam ujian sidang, perhatikan ya satu lagi nih, di dalam ujian sidang, itu kita tidak melulu melihat kemampuan saudara menjawab.
misalnya 2 tambah 2 4, oh dia udah bener jawabnya, bukan gitu. Ya. Tapi kita lebih melihat anak ini pantas nggak sih kita lulusin gitu. Artinya kan di dalam sidang itu kan saudara berhadapan dengan masalah kan. Kita lihat anak ini kalau dihadapkan dengan masalah, pada pertanyaan yang susah gitu, dia sikapnya gimana gitu. Nah, jadi seringkali kalau misalnya dosen memberikan pertanyaan yang kira-kira udah di luar skripsi nih, nggak usah protes, saudara, tenang aja. Dia mau ngasih A tuh, tandanya gitu. Jadi nggak usah ditanya, nggak usah balik tanya. Oh, nggak ada deskripsi, Bu, Pak, di luar konteks. Jangan yang kayak gitu. Berusaha jawab aja. Kita jawab aja, saya akan coba jawab ya. Ini kaitannya dengan, kaitkan aja dengan skripsinya apa gitu. Mereka tuh hanya dengerin aja kok, gimana sikap kita tenang dan kayak gitu. Nah, kembali lagi kepada tadi, argumentasi. Argumentasi nggak dilarang kok. Tetapi sejauh, karena ini forumnya akademis, yang paling aman nih ya, kalau lagi berargumentasi, itu kita gunakan referensi. Jadi sebetulnya apa yang ditanyakan Ibu Bapak ini, saya lihat di teorinya Todaro, misalnya gitu. Atau saya lihat di, misalnya Keynes, gitu. Atau siapalah gitu. Atau Solo, misalnya gitu. Nah itu biasanya pengujinya udah diam aja, dia nggak bisa bilang apa-apa gitu, karena dia disudutkan kepada referensi gitu. Jadi nanti ada juga yang seperti gini, misalnya antara pakai SPSS sama pakai eFuse itu beda hasilnya gitu, misalnya gitu. Itu kita bilang aja, ini saya pakai eFuse, jadi bedanya dengan SPSS gini-gini. Mungkin si dosen pengujinya pakai SPSS, kayak gitu. Nah jadi saya ulangi lagi bahwa argumentasi itu malah justru penting. Itu yang sangat penting. Jadi kebanyakan kelemahan anak-anak yang sedang skripsian dan ujian sidang, itu ketika sampai di analisis dan pembahasan nih, perhatikan nih, itu dia cuma membacakan hasil angkanya aja. Kalau X1 naik, maka Y-nya akan turun. Kalau X2 naik, Y-nya akan naik. Begitu. Padahal itu hanya jembatan aja, bridging aja. Sehingga ditungguin sama yang orang lain yang dengar atau penguji dalam hal ini adalah analisanya apa gitu. Ngerti ya? Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, andai kata boleh nggak sih kita berargumentasi? Boleh. Tetapi tetap sikap kita harus jangan ditunjukkan kepada pengujinya bahwa ya itu pertanyaannya gampang lah, itu gampang itu gini-gini. Jadi biasa aja, normal-normal aja gitu. Tapi argumentasi tetap harus dilakukan. Oke, saya kira itu. Silakan. Masih banyak. Siap. Jadi memang kebanyakan yang dilakukan itu jadi tidak menjelaskan apa yang telah didapatkan dari analisis tadi ya. Misalnya dari signifikannya atau apa sih yang terjadi ketika ada signifikannya itu ya. Jadi harus lebih dijelaskan kembali ya. Iya. Siap, Sensei. Nah, mungkin Sensei, ini kan udah tadi saya udah banyak nanya. Nah, mungkin saya mau berikan kesempatan kepada teman-teman, kan ini banyak nih, kayaknya mungkin kan punya masalah masing-masing berbeda ya. Silakan, kesempatan nih, mumpung ada kesempatan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya untuk berdiskusi bisa menggunakan fitur raise hand atau melalui chat pada aplikasi Zoom. Ya. Dipersilakan. Jadi mohon juga Dimas tolong bantu dicatat juga pertanyaannya, barangkali nanti ada yang lewat. Siap, Sensei. Ya, silakan. Siap. Pertanyaan nih dari Zafran, Sensei. Ya, kepada saudara Zafran, silakan untuk menyalakan audio dan videonya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dimas selaku moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Sensei. Jadi pertanyaannya gini, Sensei. Ada pertama, ini masalah tampilan untuk pemaparan materi. Biasanya kalau di seminar itu kan makalah yang dibuat itu terdiri 4 bab, di mana bab 1 pendahuluan itu memuat yang ada di draft skripsi di bab pertama yang tentang latar belakang identifikasi masalah dan tujuan penelitian, serta di bab 2-nya itu yang landasan teori
terus kerangka pikir dan sebagainya di bab 2. Nah, itu di makalah itu digabung jadi satu. Sementara nanti mungkin di sidang kan yang diuji adalah draft skripsi kita. Itu dibagi per babnya dari bab 1 sampai bab 5. Yang menjadi kebingungan saya adalah bagaimana nanti ketika kita seminar dan sidang nantinya untuk dalam pemaparan materi itu dalam berupa salindia, itu kita tampilinnya itu berbab yang berdasarkan makalah atau berdasarkan draft skripsi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, ini pertanyaan yang paling umum sering dialami oleh mahasiswa tingkat akhir dan itu membuat saya jadi insecure gitu terkait dengan masalah aplikasi pengolahan data. Memang ada yang beberapa skripsi dari kakak tingkat yang menjelaskan pakai aplikasi misalnya SPSS. Sementara dia kayak mungkin saja gitu SPSS yang dipakai bisa aja dia free tapi hasil crack yang memang udah dikasih dari kakak tingkat sebelumnya. Nah itu sementara bagaimana cara menyikapinya kalau misalnya ada dosen penguji yang menanyakan aplikasi apa yang digunakan, bisa nggak dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Ya. Gimana Dim, langsung dijawab atau tunggu dulu? Ada lagi pertanyaan? Aja, karena masih nunggu pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Jadi langsung dijawab aja saja. Ya, jadi terima kasih. Sebetulnya ya di dalam tampilannya ketika seminar itu PPT-nya lah katakan gitu, itu adalah PPT nanti yang untuk kita sidang juga. Makanya jadi kalau saudara udah beres di seminar itu, PPT-nya ya itu nanti dipakai sidang. Seperti tadi saya sampaikan kan, kalau di seminar ini kan kita dapat masukan nih dari teman-teman. Mungkin pada bagian mananya kita harus betulin. Nah itu yang kita upgrade. Jadi biasanya setelah selesai seminar, itu langsung ketemu dosen pembimbing, memperbaiki apa yang sudah dibuat di seminar tadi. Mana yang masih harus dibetulin dan sebagainya. Itu yang pertama, ya tampilan nih. Kemudian cara menampilkannya, perhatikan nih, kalau saudara harusnya nih, kalau di sekelas saudara nih, sekelas Gabriel semuanya yang ada di sini, itu ya nggak seperti anak-anak, bab 1, bab 2, bab 3, nggak gitu. Kalau anak-anak bimbing CNC, biasanya waktu skripsian, ujian seminar gini, kalau yang berani-berani ya, biasanya yang pinter-pinter lah gitu-gitu, itu dia pertama kali nampilin kerangka pikirnya aja, langsung jreng gitu, ditampil sama dia gitu. Tapi dia waktu menampilkan kerangka pikir itu dia udah jelasin latar belakang masalahnya apa dan sebagainya gitu. Jadi tampilannya Gabriel itu bebas. Cuma saya sarankan kalau semua audiens yang sekarang hadir ini, kalau bisa nggak usah seperti anak-anak gitu. Selamat pagi, saya akan tampilkan bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, nggak usah gitu. Jadi kita bisa langsung dengan pertanyaan, Gabriel, misalnya gitu kan. Sebetulnya skripsi saya tuh mau meneliti apa sih, gitu. Kenapa kok saya mau meneliti ini, gitu. Itu udah bab 1 tuh. Jadi di dalam satu layar itu nanti bisa bab 1, bab 2, bab 3 ada di situ, semuanya gitu. Oke? Tampilan presentasi ya maksudnya gitu, ya. Tetapi kalau saudara kurang pede, misalnya orang-orang yang nggak tahan banting lah, gitu, saya kan kadang-kadang kan saking terlalu groginya jadi nggak inget-ingetannya suka jadi kabur tuh. Ya nggak apa-apa. Apa sih yang latar belakanginya gini nih, terus tujuannya gini dan kayak gitu. Nah jadi kalau teman-teman yang udah biasa presentasi, dia nggak akan, sekarang saya akan jelaskan bab 4, bab 2, nggak gitu dia. Dia akan rileks aja, gitu. Dia bisa mulai dengan pertanyaan, kenapa saya mau meneliti ini, kayak gitu. Kasih tanda tanya tuh di captionnya di PPT-nya. Dan nanti di PPT yang untuk sidang ya gitu juga gitu, ya nggak usah dirubah gitu. Misalnya kenapa saya mau meneliti tol laut, misalnya gitu kan? Ya. Ada apa sih? Kenapa sih kok tol laut itu menjadi pembicaraan hangat, misalnya gitu? Gitu. Betul. Kita tahu kan, misalnya negara kita nih banyak kepulauannya kan, ada 17.000 kalau nggak salah, misalnya gitu. Gitu. Nah, itu semakin jauh-jauh dia gitu,
dia akan menyebabkan transportation cost ini jadi mahal. Nah, jadi ada masalah kan? Itu seperti kayak gitulah, Gabriel. Jelas ya? Ya, Sensei. Nah, Ya, jadi Sensei. langsung alir. Jadi kalau bisa diusahakan tuh captionnya tuh PPT yang di layarnya itu jangan banyak-banyak gitu. Paling banyak tuh 7 lah. Kalau untuk 15 menitan itu 7. Di situ sudah sampai metodologi, metode analisa, kesimpulan, saran udah di situ. Gitu. Nah, cara mensiasatinya, kita semua yang ada di sini kan bisa ya pakai hyperlink ya? Bisa ya? Ya bisa. Nah, jadi nanti kasih hyperlink aja Gabriel gitu. Jadi misalnya ada bagian, jadi teknik analisis yang inferensialnya saya akan gunakan panel gitu. Waktu panel mau pergi ke modelnya, di link aja. Jadi di layar itu panel, model terbaik ini, bisa gitu. Terus diklik, ada langsung pergi ke Y sama dengan ini gitu loh, gitu misalnya gitu. Oke? Nah, kemudian yang sering kali menghabiskan waktu, itu waktu bagian bab 4 ya kalau disebutnya itu. Analisis dan pembahasan. Di situ kan ada, pertama adalah analisis deskriptif, begitu. Ya. Itu kan tabel, grafik, kayak gitu, itu satu aja yang ditampilin. Jadi nggak usah semuanya gitu, satu aja yang kira-kira yang menjadi jagoannya deh gitu. Gitu. Kita pilih. Walaupun yang kita pilih itu belum tentu seleranya orang yang audiensnya ya, nggak apa-apa, nanti kan ditanya baru tampilin gitu. Tetapi kita semuanya punya, slide-nya punya gitu. Jadi ketersediaan slide itu sangat membantu Gabriel. Jadi nanti waktu ujian sidang, nggak usah ditampilin semua, tapi ketika ditanya oleh Bu Budiasi misalnya, memang cuma itu tabelnya cuma satu aja. Oh enggak, Ibu mau tabel yang mana misalnya tampilin gitu. Tapi untuk keperluan presentasi yang 15 menit itu nggak usah banyak-banyak, slide-nya paling 7 lah. Coba kita semua yang ada di sini latihan lah, slide-nya paling banyak 8 lah itu sampai kesimpulan lah, saran gitu. Nah, kemudian perhatikan nih sequence-nya. Jadi yang pertama tadi latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu mengakibatkan dengan adanya riset desain kita tujuan. Tujuan kita mengakibatkan kita dapat teknik analisis. Sebelum teknik analisis kita ketemu kerangka pikirnya kan. Jadi kita bisa jabarkan di kerangka pikir. Itu harus ditampilkan tuh. Hipotesisnya pun harus kita bilang di situ. Gitu. Kemudian baru analisis pembahasan. Kan di situ kan metodologi penelitian itu kan ada 3 tuh. Ada 2. Metode pengumpulan data, metode analisa data. Waktu di gambar chartnya itu, di slide itu, ketika analisis deskriptif, kamu langsung link pakai tabel nanti untuk bab 4 gitu. Caranya gitu. Jadi slide-nya sih tetap metodologi penelitian gitu kan. Cuma di bawahnya kan ada metode analisa, deskriptif, inferensial. Nah, waktu deskriptif itu kan klik nanti ketemu tabel, gitu ketemu grafik. Gitu. Antara lain, misalnya saya mendapatkan temuan seperti ini, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, Dim? Untuk penggunaan aplikasi Sensei. Jadi oh ya, biasanya dosen penguji itu nggak nanyain dia. Cuma kadang-kadang kalau dosen pengujinya sedang kuliah, kan ada tuh dosen-dosen penguji yang lagi kuliah di Bogor gitu. Nah, ketika Gabriel pakai SPSS, dia pakai Evius. Misalkan kalau Bogor kan itu mazhabnya mazhab Evius kalau nggak salah gitu kan. Nah, kalau UI pakai SPSS kan gitu, misalnya seperti kayak gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Itu tidak menjadi masalah, tidak jadi halangan. Karena mau dipakai software apapun hasilnya tetap sama. Jadi nggak usah khawatir. Nah, yang harus dipegang adalah hasil seminar nanti itu jangan dibuang. Jadi PPT presentasi seminar itu nanti kamu presentasikan lagi di ujian sidang, gitu aja. Setelah diperbaikilah, tadi masukannya apa segala macamnya itu tambah-tambahin di situ. Atau bila perlu ada yang di-remove satu slide, misalnya diganti dan sebagainya. Gitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Sensei. Ada lagi? Untuk kan udah cukup ya? Ya, mohon maaf lagi. Jadi terkait yang pertanyaan kedua Sensei, itu ini kan yang lebih krusialnya ini kan permasalahannya programnya gitu. Programnya ini ya dipakainya free atau enggak? Maksudnya open source kah atau memang udah berlisensi atau tidak? Itu yang mungkin yang
yang dikhawatirkan sama kami mungkin yang ditakutkan adalah itu permasalahannya aplikasi pengolahan data yang Anda buat itu sudah berlisensi atau belum, atau memang Anda cuma pakai free gitu. Pertanyaannya nggak gitu. sampai ke situ kok, dia nggak ke situ ya. Oke, baik. Dosen Terima penguji kasih, itu ada dua, saya lupa nih. Dosen penguji kan ada dua. Dia membagi biasanya. Si dosen pertama itu adalah tentang statistik, teknik statistik dia. Nanti dosen yang kedua tentang materinya, gitu. Misalnya kita ekonomi, nanti yang kedua biasanya adalah tentang ekonominya. Tapi mereka berbagi tugas, gitu. Nah, dosen penguji itu juga manusia, dia nggak selalu menguasai apa yang diujikan gitu. Seringkali saya juga kesel gitu lagi ujian sidang itu. Masa yang ditanya cuma ini tulisan hipotesanya salah nih, harusnya pakai cap, ini nggak pakai cap, gitu aja. Terus udah pertanyaan selesai, misalnya gitu, karena dia tidak terlalu menguasai, misalnya gitu. Ya kita nggak usah marah, gitu, biarin aja kan, gitu kan. Nah jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi tentang software atau license apa enggak itu biasanya nggak ditanya kok, nggak sampai sejauh itu, gitu. Saya kira gitu, jadi nggak usah terlalu khawatir, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Sensei. Nah, jadi kan silakan. ada teman-teman nih yang penelitiannya itu baru, bahkan kayak belum ada sebelumnya dari yang, jadi membuat inovasi baru. Nah, dan mereka tuh kayak masih ragu-ragu dalam penelitiannya. Nah, itu kira-kira bagaimana Sensei meyakini bahwa penelitian itu kita dikatakan baik oleh dan udah berhasil oleh dosen seperti itu. Oke. Jadi kan tadi di awal Sensei udah bilang bahwa skripsi itu produk riset. Produk riset itu berarti dia ilmiah. Ada indikator ilmiahnya, indikasi ilmiah. Indikasi ilmiah itu salah satunya adalah referensi. Jadi kalau kita merasa datanya tidak terlalu banyak karena masih baru, misalnya gitu ya. Atau laut juga kan baru tuh masih kan. Nah, itu biasanya kita pakai in-depth study. Kualitatif riset. Itu lebih susah loh gitu kan. Nah, jadi kita gunakan referensi orang-orang yang dekat dengan masalah itu, gitu. Misalnya kalau tol laut tadi ya ke Dirjen Perhubungan Laut, misalnya gitu kan. Seberapa jauh interview jadinya gitu. Jadi kita lakukan interview. Oke. Jadi nggak ada masalah gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi yang penting harus ada referensi, jangan kita bicara sendiri gitu. Nah, jadi nanti kalau in-depth study itu kan kita biasanya kan ketemu orang-orang banyak kan. Orang-orang yang terkait dengan yang kita teliti tadi. Misalnya kita harus ke Bea Cukai, ke Perhubungan Laut, misalnya gitu. Nah, nanti dia cerita seperti yang kita mau tahu gitu. Jadi anak bimbing Sensei yang tahun-tahun lalu itu sering kayak gitu. Jadi saya kirim ke Dirjen Pajak, dikirim ke BKPM gitu. Jadi ketika dia stuck, datanya nggak ada, suatu data nggak ada, misalnya gitu. Jadi jangan buru-buru memutuskan ganti topik, ganti judul, jangan. Itu klasik banget gitu. Jadi kayak nggak ada usaha gitu. Kita pakai suite ke kualitatifnya gitu. Diperkuat di deskriptifnya gitu. Nah, satu lagi nih. Kebanyakan anggapan di statistik itu, analisa yang paling keren itu adalah yang inferensial. Kan gitu ya? Iya. Jadi kalau analisa deskriptif itu kecil lah, cemen itulah gitu. Enggak, padahal itu lebih susah. Deskriptif analisis itu lebih susah gitu. Gitu. Karena nanti itu yang sering kali menjadi bulan-bulanan di pertanyaan sidangnya gitu. Seperti contoh tuh penjaya Amar, nanti kalau ujian sidang itu kebanyakan deskriptifnya yang ditanya gitu. Gitu. Kenapa saudara mengkaitkannya dengan PDRB gitu kan? Lalu lintas antar pulau dan bongkar muat barang di sana kayak apa jadinya setelah data laut? Dan dia kan nggak nyangka kan? Karena dia bergerak hanya di variabel-variabel yang ada di modelnya aja, padahal nggak seperti itu. Deskriptifnya ada gitu. Sekarang perkembangan lalu lintas bongkar muat barang semakin bagus, misalnya gitu kan? Dwelling time-nya makin pendek, misalnya gitu. Ada kayak gitu nanti, seperti itu tuh. Yang kita nggak duga gitu, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, Dim. Gampangnya seperti itu. Jadi, usahakan punya referensi. Kalau data nggak bisa yang kuantitatif, kualitatif. Yaitu dengan cara in-depth study.
Gitu ya. Makasih. Oke, siap. Jadi itu Tadi. bukan menjadi suatu masalah ya untuk walaupun belum ada penelitian yang belum dilakukan, tapi Ya, dari sumber untuk masalah yang hampir menyerupai ya, masalah. yang penting kita punya referensi. Ya. Siap, Sensei. Nah, kemudian nih ada lagi pertanyaan, Sensei. Dari Diah Mahutaning. Ya. Kalau kita presentasi, kan waktunya itu 15 menit, Sensei ya? Nah, itu kalau itu akan diberhentikan dan kemudian apakah akan mengurangi nilai dari nilai dari seminar tersebut saat kita seminar? Kalau seminar sih nggak usah terlalu khawatir, saya bilang tadi. Karena itu adalah forum untuk memberi masukan. Jadi sehingga kalau kita diberhentiin gitu, kita yang rugi sebagai penyaji. Karena orang belum dengerin tuntas. Biasanya orang belum dengerin tuntas itu gimana mau ngasih masukan dia. Walaupun draft skripsinya dibagiin kan katanya kan, secara online tuh dikasih kan, dikirim kan ke penyaji. Itu biasanya nggak pernah dibaca gitu ya. Catat nih, nggak pernah dibaca lah. Walaupun itu diterima sama Dimas juga paling, oh iya ya besok belum jadi pembahasnya si ini nih. Gue besok jadi pembahasnya si Gabriel nih, ya udahlah, ini udah dapet nih, gitu. Kadang dia telepon malah Gabrielnya, lo mau gue tanyain apa kan gitu. Itu jadi nggak seru lagi. Seminar itu udah nggak seru deh pokoknya gitu kan gitu. Jadi seperti itu, gitu ya. Jadi jangan sampai dipotong lah. Oleh karena itu tadi seperti saya bilang bahwa kertas yang kayak presenter itu. Jadi kita biasanya terasa kok kalau kita berdiri udah rada anget gitu kan, udah lama gitu. Bangku yang kita duduk ini udah anget tuh biasanya udah 7 menit kan gitu. Nah, mana yang gue skip nih sekarang nih gitu. Oh, biasanya yang kita skip adalah yang descriptive analysis. Tampilin aja tabelnya satu. Gitu. Kemudian waktu inferensial misalnya kita pakai panel, kita cukup sampaikan aja. Jadi model terbaik ini telah melalui serangkaian uji Chow, Hosman gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak usah ditampilin Hosmannya gini, ini lawan ini menang ini, lama itu kelamaan. Audiensnya udah orang statistik semua. Jadi ini model terbaik ini telah melalui serangkaian uji gitu. Gitu aja gitu. Jadi seperti itu. Ya, masih banyak. Ada lagi, Sensei? Nah, ini dari ada Anonymous, Sensei. Nah, jadi kan ketika kita membuat penelitian skripsi ini kan ya, jadi ada tuh banyak teman-teman merasakan keraguan, Sensei. Jadi kayak apalagi kalau ngebandingin sama skripsi teman-teman yang lain, aduh kok kayak masih kurang, terus masih kurang, terus nah jadi terus kemudian saat seminar kan nanti ada tadi kayak masukan-masukan gitu kan, Sensei ya. Nah, terus di sidang juga nanti sebenarnya ada yang tadi ada Sensei katanya ada revisi lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang menandakan kalau penelitian kita itu udah cukup baik gitu, udah cukup baik dikatakan sebagai penelitian yang bisa diterima nantinya gitu. Iya. Jadi seperti saya bilang, kalau penelitian itu bagus, itu masalahnya tuh jelas, clear gitu. Masalahnya clear, terus selalu mau diapain, jelas gitu. Itu kan nyambung, seperti saya bilang tadi kan sikonnya nyambung dari tujuan, terus sampai teori yang dipakai. Jadi teori yang dipakai itu nggak sembarangan asal buku dimasukin di bab 2, enggak. Tapi yang benar-benar terkait sama masalah yang dihadapi tadi. Kemudian hipotesanya apa? Nah, kesimpulan itu adalah menjawab tujuan. Itu rangkaiannya begitu. Jadi kalau tujuan kita pertama adalah mendapatkan gambaran tentang situasi lalu lintas angkutan antar pulau, misalnya gitu, itu di sana harus dijawab tuh di sana di tujuan kesimpulan yang pertama. Jadi situasi sebelum terjadinya tol laut dan sebagainya adalah begini gitu, ada gitu. Nah, kalau sikon itu semuanya terjadi dengan benar, rapi gitu, itu bagus gitu. Kemudian satu lagi yang harus diingat, kesimpulan itu berdasarkan dari bab 4. Jadi dari hasil pembahasan itu tadi, kita lalu menyimpulkan. Walaupun di dalam bab 4 itu sendiri kita udah menyimpulkan juga gitu. Tetapi nanti diperes lagi, di-squeeze lagi di bab 5 itu kesimpulan, which is itu adalah jawaban dari tujuan. Kemudian saran itu datangnya dari kesimpulan. Jadi nggak asal ngaco tuh gitu. Jadi misalnya kita lihat kesimpulannya juga jangan banyak-banyak, butirnya paling banyak tuh 4 lah kalau kesimpulan itu.
Dari kesimpulan itu yang masih lemah mana misalnya gitu. Itu yang kita sarankan gitu. Jadi nggak asal, oh pokoknya kan outline-nya ada kesimpulan, ada saran ya terus dibikin gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus teratur. Jadi kalau sikon itu teratur, baru dikatakan penelitian itu bagus. Oke. Tadi terkait Satu lagi, tunggu dulu, satu lagi. Ya. Bahwa tidak harus hipotesanya itu accepted. Ya. Kan ada di bab 2 ada kerangka pikir, terus ada hipotesis kan? Ya. Terus nanti kalau misalnya di dalam model, misalnya tidak signifikan, ya misalnya gitu. Terus kita panik kan? Wah, jangan jelek. Enggak apa-apa, dia tenang aja orang. Ini kan hasil penelitian. Karena variabel-variabel yang kita pinjam itu adalah berdasarkan penelitian orang, kita cobain di penelitian kita. Makanya ada hipotesis di situ. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau di sana tandanya positif waktu si A meneliti di Amerika. Ternyata waktu di sini diteliti di Solo dia negatif. Ya nggak apa-apa. Atau nggak signifikan misalnya nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalnya hipotesisnya di Amerika dia diterima gitu misalnya accepted. Di sini kok nggak diterima gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Selama dia ada referensinya, ada rujukannya, ada hasil olahannya ya nggak apa-apa. Gitu. Apalagi? Tadi terkait saran tadi Sensei. Kan Ya. tadi saran itu kan timbul dari kesimpulan ya. Kan seringkali ada yang membuat saran itu untuk penelitian selanjutnya. Nah, apakah itu kalau dari sisi dosen, apakah itu menganggap bahwa ketidakmampuan kita atau kekurangan kita dalam melakukan penelitian tersebut? Enggak bukan gitu. Kan kita misalnya gunakan 4 variabel nih. Iya. Dari 4 variabel independen itu misalnya katakanlah 1 nggak signifikan. Kita udah mencoba mendiagnosa dengan macam-macam cara statistik, tetap aja dia nggak signifikan. Misalnya itu kita ganti tadi seperti yang Amar bilang diganti, tetap juga malah nggak signifikan. Nah itu biasanya dibuangnya di sana, di saran itu. Jadi untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa ditambahkan beberapa variabel lain yang terkait dengan penelitian ini gitu. Jadi bukan menjadi kekurangan dari penelitian. Oh enggak. Gitu. Nah kemudian ada lagi Sensei pertanyaannya. Ini juga hampir mirip. Nah jadi bagaimana sih, kan tadi ada teknik-teknik analisis yang kita udah pelajarin gitu kan, untuk tujuan kita. Nah tapi ada juga kan teknik yang belum kita pelajarin. Nah tapi mungkin bisa jadi solusi sebagai dari masalah kita. Apakah itu menjadi sesuatu celah atau kekurangan dari sisi dosen penguji yang melihat bahwa kita nggak menggunakan teknik lain yang belum kita pelajari? Ya, jadi kebanyakan kelemahan di STS di situ. Terutama karena misalnya pembimbingnya baru pulang kuliah nih, gitu kan? Yeah. Jadi dia mau nyobain tekniknya dia, teknik. Padahal dia dokter kan, ini yang lagi dibimbing D4 nih, cerita gitu kan, gitu. Yeah. Jadi usahakan. Nah, biasanya itu terjadinya kalau kita sebagai yang membuat skripsi kelihatan nggak siap, gitu. Kan pembimbingnya nggak mau malu kan nanti di depan sidang gitu. Jadi supaya dia nggak malu, udahlah kamu pakai ini aja deh, pakai gini nih. Padahal tuh nggak pernah diajarin di STS gitu kan. Ada tuh yang maksa kayak gitu, sehingga tuh itu bahaya nanti di sidang gitu. Karena dia nggak tahu persis filosofinya kan. Yeah. Karena setiap teknik analisis itu kan ada filosofinya kan gitu. Sehingga itu harus hati-hati gitu. Jadi jangan sampai terpancing di situ. Karena kita ini adalah D4. D4 itu cukup sentral problemnya apa jelas, solusinya jelas. Itu solusinya kan solusi yang ditawarkan dari penelitian kita aja. Jadi mungkin ada beberapa solusi lain yang mungkin lebih tepat gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi kuncinya tuh di skripsi D4 itu cuman masalahnya ada nggak? Oh clear, jelas. Karena membuat masalah itu juga nggak gampang gitu kan. Gitu. Seringkali kan orang bilang nih, PDRB di Bengkulu lebih rendah daripada PDRB nasional, makanya masalah. Yang enggak lah. Kenapa jadi masalah? Memangnya harus Bengkulu harus di atas si Satria, harus di atas nasional? Ya enggak kan gitu. Jadi setelah saya lihat datanya Sensei itu Bengkulu selalu di bawah rata-rata nasional. Ya kenapa memangnya gitu? Nggak apa-apa kan? Nah itu tandanya bahwa dia nggak ngerti masalahnya gitu. Jadi
Justru kalau di D4 itu kuncinya adalah masalahnya atau central problem lah orang sering bilang gitu. Kalau central problemnya jelas gitu, itu pasti akan gampang ke depannya ke bab selanjutnya gitu. Dan solusinya gitu. Misalnya solusi yang saya maksud adalah kadang-kadang anak-anak itu asal apa ya seperti kayak latah gitu aja tuh. Pokoknya gue panelin deh, pakai panel udah panel deh. Karena satu kos-kosan itu pakai panel gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita gunakan teknik analisis itu bergantung pada masalahnya. Masalahnya itu menentukan kita mau masak apa jadinya gitu. Gitu loh. Kan nulis skripsi itu kadang-kadang kayak orang masak juga gitu kan. Seperti apa misalnya maksudnya? Misalnya kalau kita mau masak sayur sop sama capcay itu sama loh. Ingredientnya sama tuh, ingredientnya. Bahannya sama semua gitu. Cuma cara masaknya yang beda. Yang satu nanti disebut sayur sop, yang satu nanti disebut capcay, gitu. Nah, itulah central problem gunanya di situ. Jadi sebenarnya mau bikin apa kamu itu? Mau bikin capcay apa mau bikin sop? Gitu. Kadang-kadang ada juga yang ngaco, udah bener nih central problemnya waktu jalan ke tengahnya nih, ngelantur. Jadi dia mau bikin sop tapi di dalamnya neranginya tentang capcay gitu. Tanpa disadari itu kayak gitu, ya. Ya jadi gitu, relax aja, tenang aja. Yang penting kita apa masalahnya gitu, gitu aja. Jadi bukan bagaimana menggunakan alat analisis yang advance. Enggak. Jadi bukan, wah karena kita udah kuliah tingkat 1 sampai tingkat 4, masa cuma pakai RL basic? Ya nggak apa-apa kalau memang masalah itu cukup pakai RLB gitu. Gitu. Karena kadang-kadang saya juga heran nih, anak-anak STS sudah tingkat 4, udah mau kerja, udah mau lulus gitu. Tapi kalau ditanya tentang apa bedanya pengaruh, efek, sama dampak, itu nggak bisa jelasin gitu. Itu satu. Itu diingat tuh semuanya tuh. Apa sih pengaruh, efek, dampak, itu apa? Kemudian kalau kita di statistik, terutama yang pakai ECM, VCM, segala macam itu ada jangka pendek, jangka panjang. Itu juga tabrakan tuh dengan ekonomi itu ada jangka pendek, jangka panjang. Kadang-kadang pertanyaan itu cuma apa sih maksudnya di jangka pendek dan jangka panjang itu? Gitu. Beda nggak sih antara statistik sama ekonomi kan gitu? Iya. Gitu. Kalau ekonomi itu pakai istilahnya kan equilibrium kan gitu. Tapi kalau di statistik itu kan tidak menggunakan istilah equilibrium gitu. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia supaya jadi, sebetulnya supaya jadi equilibrium gitu. Kan ada tuh yang model jangka pendek sama jangka panjang, kadang-kadang jangka pendeknya nggak signifikan, tapi jangka panjangnya signifikan gitu kan, gitu. Itu tergantung dari variabel ekonomi yang dipakai gitu. Karena ada variabel ekonomi yang misalnya investasi ya, investasi nih misalnya gitu. Investasi itu nggak seperti makan cabai gitu. Jadi kita invest sekarang, nanti dampaknya bisa lag-nya tuh ada 4, 5, 6 atau 3, 2 gitu. Nah, jadi itu mempengaruhi di model gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya nih yang audiens saya ada di sini, kenapa sih pakai panel gitu? Apa sih? Jawabannya apa tuh? Amar pakai panel sih. Iya, kenapa sih panelnya emang gitu kan gitu. Gitu. Kenapa gitu loh gitu. Kenapa nggak pakai RLB aja gitu. Kan itu nanti ditanya tuh, karena satu dosen tuh tentang statistik, dia ngurusin statistiknya gitu kan gitu. Sampai ke rumus-rumusnya ditanya nanti gitu. Yang ada di sini deh semuanya tuh, saya lihat tuh ada Rahmat ada tuh di situ. Ada Rahmat saya lihat tuh. Apa Mat? Kira-kira apa Mat? Oh nggak ada dia. Jadi tuh harus bisa banget jawab tuh. Kenapa saya panelin gitu loh. Kenapa nggak saya pakai kanonik aja gitu? Kenapa nggak pakai simultan kan gitu? Banyak tekniknya gitu kan. Gitu. Nah, teknik itu bergantung kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah problemnya tadi kan gitu. Gitu loh. Jadi oleh karena itu biasanya kalau skripsi yang bagus itu pertama kali kita tidak menentukan teknik analisis dulu. Tapi problemnya dulu apa? Mau bikin apa sih, kita mau masak apa nih, baru nanti cari tekniknya gitu. Seringkali itu saya yakin di antara segini banyak orang sih pasti ada yang
masih keliru di situnya kan gitu. Ya, silakan lagi kalau ada lagi. Ya, Sensei, ada lagi pertanyaan dari Zita. Nah, apakah ada pertanyaan dari penguji yang sering diajukan pada saat sidang dan sering juga gagal dijawab oleh mahasiswa? Yang nggak bisa dijawab. Ya, yang jadi pertanyaan dari dosen penguji yang sering ditanya, tapi mahasiswa tuh sering gagal gitu, Sensei. Oh, gagal. Iya, jadi dalam menjawab pertanyaan itu. Iya. Kadang-kadang dosen yang bagian statistik, itu dia nanyanya kan, alfa 5% maksudnya apa ya? Nah, itu maksudnya kadang nggak bisa jawab tuh. Iya. Terus disuruh dikasih spidol. Ini sekarang nih nggak tahu ya, bisa nggak gitu ya. Dikasih spidol, coba tulis deh. Nulis hipotesanya gimana tuh? Bisa gitu. Atau nggak usah jajal waktu panel deh, misalnya gitu. Coba tuliskan persamaannya deh. Kalau dia fix, modelnya yang terbagus adalah fix, itu modelnya kayak gimana, tulis deh, coba persamaannya gitu. Nggak bisa deh, gitu. Itu jadi dia langsung down, terus si pengujinya, terus tanya apa lagi, gitu kan, gitu. Kemudian, kalau dari sisi yang non-statistik, itu biasanya yang dia bongkar itu kerangka pikir. Makanya jangan sampai waktu presentasi kerangka pikirnya nggak dijelasin. Dia nanti akan nanya, gimana sih dampaknya tuh TKI kok bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, gimana ceritanya, coba jelasin. Gitu. Seperti kayak gitu lah misalnya, kalau dia nggak tahu, dia akan lewat situ. Nah, oleh karena itu jangan sampai nggak jawab gitu. Kan itu interaktif, jadi bisa kita jawab dong gitu. Maksud saya begini, maksudnya gini gitu. Gitu. Jadi bisa nggak lulus kalau ujian sidang itu. Kalau ditanya macam-macam dia nggak bisa jawab terus, ya nggak lulus lah bangsa kan gitu. Gitu. Siap, Sensei. Ada lagi, Sensei? Nah, ya. Apakah ada tips ketika kita benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan dari pembahas pada saat seminar maupun penguji pada saat sidang berlangsung? Ya. Jadi ketika udah stuck gitu, Sensei. Iya. Biasanya tip yang paling sederhana itu adalah kita minta diulang pertanyaannya. Gitu. Misalnya gini, Bu, apakah boleh diulang lagi pertanyaannya nih? Gitu. Pak atau Bu, boleh diulang lagi pertanyaannya? Gitu. Terus kalau misalnya kita memang benar-benar nggak bisa jawab, gitu kan? Ya bilang aja nggak bisa kan, nggak apa-apa. Gitu. Nggak masalah. Jadi jangan sok tahu, jangan semua mau dijawab semuanya, nggak apa-apa gitu kan. Itu kan lagi konfirmasi aja kan, ditanya ini, dia nggak tahu nih gitu. Tetapi jangan sampai nih orang jelas kita pakai panel, terus ditanya panel nggak tahu. Nah itu aja, jangan sampai gitu. Gitu. Kalau scrimmage di panel itu kan biasanya pertanyaan pertama adalah kenapa kita pakai panel. Gitu. Coba semuanya direnungkan itu, terus nanti cari jawabannya di rumah gitu kan. Kenapa sih kita pakai panel? Nah, kemudian yang kedua yang susah di panel itu dijawab itu adalah perubahan dari uji tadi, Amar misalnya gitu. Kan diuji Osman, Chow dan sebagainya, kan nanti ketemu model terbaiknya ini lawan ini dapatnya ini lawan ini dapatnya ini. Nah, itu artinya apa? Kan gitu. Itu harus bisa jawab. Gitu. Kalau pada ujungnya adalah ketemunya fixed effect, misalnya gitu, itu lalu artinya apa? Gitu. Jadi itu dia bukan barang mati hasil uji begitu aja, tapi dia meaningnya ada karena berdasarkan data yang diolah gitu. Jadi kadang-kadang itu sering dilupakan. Dan itu ditanya biasanya di ujian gitu. Kalau dosen-dosen yang kayak sekelas pembimbingnya Amar itu nanya dia biasanya gitu. Gitu. Tapi ada juga yang nggak nanya sih. Itu pokoknya nanti kalau ujian sidang itu hoki-hokian lah gitu. Kira-kira siapa pengujinya kan gitu. Nanti boleh deh WA-an sama sensei, WA. Sensei gue ujian penguji sidangnya sih ini gitu. Gitu. Saya udah pernah nguji sama semuanya tuh. Gitu. Sampai sama almarhum Pak Monang juga pernah nguji saya gitu. Jadi udah tahu rahasianya kalau dia nih biasa gini, dia begini gitu. Gitu. Ada lagi?
Ya, mungkin karena waktunya sudah habis juga Sensei, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Silakan kalau masih mau ada ditanyain. Gimana Saudara Amar, masih ada waktu? Ya tambah lah, silakan kalau masih ada lah gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Mungkin terakhir Mungkin Sensei ada. dilanjutkan saja sampai mumpung Ya. kesempatan diskusi sama Sensei. Jadinya Ya. siapa tahu ada yang kurang. Iya, Pertanyaan. silakan aja teman-teman kalau ada yang unek-unek yang mau, silakan aja mumpung di forum ini enak jadinya gitu. Nah, ini ada Sensei, pertanyaan Sensei. Ya, Dari Rashid. Nah, tadi kan Ya. Sensei yang menyebutkan yang tadi masalah efek, pengaruh, dan dampak ya Sensei. Nah, dia jadi nanya, itu sebenarnya maksudnya itu apa sih gitu. Iya itu harus dipelajari sama kalian dong. Mesti harusnya tahu dong. Masa nggak bisa jawab? Kan biasanya kalau kita pakai pengaruh gitu, itu kan situasinya pasti kita nuansanya RLB kan, hubungan independen sama dependent variable gitu. Nah, kalau kita bernuansa pengaruh gitu ya, bernuansa pengaruh nih, itu artinya R maupun R square-nya itu memang harus besar. Nggak ada tawaran tuh. Kalau pengaruh nih, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara efek, gitu ya, gitu. R square maupun R-nya itu nggak gede juga nggak apa-apa, gitu. Misalnya kita pakai panel. Panel itu kan tekanannya pada efek kan. Jadi dia mau melihat efek, gitu. Jadi kalau efek itu, kalau secara ekonomi, itu asal dia ada pengaruhnya, ada korelasinya, dia ada efeknya nanti kan gitu. Gitu. Nah, setelah dia berefek, dia akan berdampak gitu. Jadi dampaknya gimana kan kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian tuh nggak usah risau kalau misalnya pakai panel loh, R square-nya kok kecil banget gitu ya. Karena R-nya mungkin 60%, R square-nya jadi 0,36 kan gitu. Jadi ya biarin aja nggak apa-apa gitu. Karena tidak semua variabel ekonomi itu bersahabat dengan teknik statistik gitu. Itu yang perlu diperhatikan gitu. Jadi nggak usah gelisah gitu. Walaupun tandanya beda sekalipun gitu, biarin aja nggak apa-apa gitu. Tapi asal datanya benar ya, maksudnya sudah dicek itu datanya nggak ada yang salah, misalnya satuan dan sebagainya itu udah benar-benar gitu. Nah itu aja gitu, paling gitu. Nah satu lagi yang pertanyaannya susah itu biasanya adalah, tapi itu biasanya dia mau ngasih A nih. Kalau nggak pakai panel, Amar pakai apa lagi nih? Selain ini bisa ini gitu. Kan mestinya kamu waktu lagi mencari-cari teknik itu kan ada A, B, C. Nah akhirnya kamu kepikiran yang paling cocok adalah panel. Nah kalau gitu ini bisa diapain lagi nih selain pakai panel kan gitu. Itu susah tuh pertanyaan itu. Kalau nggak tahu ya ini nggak tahu udah bilang aja gitu kan gitu. Tapi kalau biasanya sih kalau kita meneliti itu kita udah ngelewatin itu kan. Saya pernah coba pakai ini Bu, saya pernah coba pakai ini Pak, tapi kelihatannya nggak ini kan gitu. Ya, gitu. Jadi intinya nggak ada yang perlu ditakutin. Ujian sidang walaupun itu bisa lulus nggak lulus, tetapi basically itu dasarnya dari skripsi kita. Nggak ada yang ditakutin gitu. Yang membuat kita tidak lulus itu kalau kita benar-benar ditanya tentang yang kita teknik yang kita pakai, kita nggak ngerti gitu, itu aja. Tapi selama dia ngalir biasa gitu aja normal ya nggak apa-apa, nggak masalah, pasti lulus. Satu lagi nih, kalau saya boleh tanya nih, itu kalian waktu nulis itu mulainya dari PPT dulu apa nulis dulu baru bikin PPT? Kebanyakan nih, di antara semuanya ini gimana caranya nulisnya? Kalau menulis yang benar itu, kita dari PPT-nya dulu, gitu, baru nulis, gitu. Karena kebanyakan semua mahasiswa tingkat 4, kalau pas mulai mau menghadapi seminar, dia panik bikin PPT, gitu. Karena dia biasa dengan nulis dulu, dia baru bikin PPT. Itu berat itu kalau kayak gitu. Yang bagus itu kita bikin PPT-nya dulu gitu. PPT itu alias riset desainnya kita udah kepegang gitu. Makanya kalau Sensei diskusi sama mahasiswa yang bukan bimbingan lah, misalnya mau tanya-tanya skripsi gitu, saya suruh bawa laptop, coba lihat tayangin PPT-nya gitu. Kebanyakan
oh belum ada PPT itu. Gitu. Jadi nggak bisa kalau orang disodorin, ini sensei bab satunya ini, bab duanya ini baca gitu, nggak bisa gitu, mau baca apanya gitu kan gitu. Karena idenya, riset desainnya, central problemnya akan kelihatan di PPT itu gitu. Jadi bagi teman-teman yang tadinya udah terbalik ceritanya itu, dibalik lagi lah caranya, masih bisa nih menghadapi seminar gitu kan gitu. Jadi dibuat dulu PPT-nya, tulisannya ikut PPT-nya gitu. Itu pasti sikonnya akan benar, pasti akan ngalir gitu. Tapi kalau kita nulis dulu, itu akan tidak teratur nanti sikonnya. Ada lagi? Siapa lagi yang mau tanya nih? Ayo, yang mau tanya? Oh, ini ada Sensei. Ada pertanyaan. Nah, gimana sih tanggapan dosen penguji kalau ada mahasiswa yang menggunakan tingkat signifikansi yang berbeda-beda dalam satu rangkaian penelitian? Pakai apa? Beda-beda? Tingkat signifikansinya beda-beda. Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma biasanya dosen curiga aja gitu. Itu karena kebiasaan aja, orang BPS kan 5% gitu kan. Iya. Terus kalau digeser 10% terus curiga deh, kenapa gitu. Emang nggak signifikan ya? Nggak signifikan, bilang aja terus terang kenapa memang susah. Kan tadi saya sudah mengatakan bahwa variabel ekonomi itu tidak semuanya bersahabat sama statistik. Gitu. Sehingga dia kalau secara ekonomi ada hubungan, ada korelasi lah gitu. Tapi secara statistik belum tentu gitu kan gitu. Atau sebaliknya, kita di ekonomi sering bilang, oh ini ada multiple nih. Saya sering bilang tuh sama Amar, ini redundant nih ini. Tapi nggak ada tuh VIF-nya nggak segitu, ya udah. Gue jalan terus lagi. Tapi secara ekonomi dia sebenarnya tabrakan gitu, nggak bisa gitu. Iya. Gitu. Misalnya di sisi kiri ada PDB, di sisi kanan ada growth-nya, sama aja kan gitu. Nanti siapa yang siapa gitu, duluan mana gitu. Apalagi di dalam sama-sama di sebelah kanan ada penduduk, ada pertumbuhan penduduk, itu udah ini kalau secara ekonomi nggak bisa jalan itu. Tapi karena statistik digunakan VIF, jadi di bawah 5, dia di bawah 10, mesti nggak ada multiple. Gitu. Jadi kayak gitu, nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Gitu. Justru kita tuh sebagai orang statistik harus paham gitu. Nanti kalau udah kerja itu kita yang ngurusin gitu. Wah, dipakai 5% nggak bisa nih, aku pakai aja 10% gitu. Jadi jangan sampai tidak jalan, penelitiannya tidak jadi jalan. Tapi sudah dicoba ya, Dim, jadi bukan dari awal langsung 10% gitu, enggak. Oh iya. Gitu. Jadi juga siapa tahu itu nggak usah dinaikin 10%, tapi dirubah menjadi learn, modelnya pakai learn, gitu bisa juga kan? Iya bisa. Terus dicoba dulu, namanya riset kan? Gitu. Ada lagi? Berarti tadi kalau untuk misalnya dalam satu model ada yang signifikannya 5% sama 10%, berarti itu pakai. Oh, nggak boleh. Jangan. Kalau bisa. Harus satu gitu ke dalam satu model. Harus satu. Jadi karena itu satu set kan gitu. Iya. Gitu. Tapi kita report di situ. Variabel ini nih kalau 5% nggak signifikan, jadi saya naikkan 10%. Akibatnya modelnya semuanya kita gunakan signifikansinya levelnya 10%. Iya. Jadi nggak boleh lain-lain, kecuali learn bisa kan. Ada memang angka-angka yang sifatnya nggak bisa di-learnin gitu. Ini ada lagi pertanyaannya, Sensei. Nah, jadi saat kita melakukan penelitian ini, boleh nggak sih kita mengambil variabel itu cuman dari referensi kualitatif. Jadi kayak baru penjelasan, belum ada kayak pembentukan model apakah dia signifikan positif atau negatif. Jadi hanya sekedar mengambil indikator dari penjelasan kualitatif gitu, Sensei. Ya, in prinsip nggak boleh. Jadi kita harus ada rujukan jurnal biasanya kan gitu. Jadi kalau di tingkat skripsi kayak gini tuh paling tidak kita harus punya 5 jurnal gitu, yang terkait dengan penelitian itu, baru dia dikatakan penelitiannya bagus. Gitu. Jadi nggak bisa ngarang gitu. Nah, tetapi dalam memilih itu bebas kita. Misalnya dari 5 jurnalnya tetap ya harus ada jurnalnya.
Misalnya jurnal A 5 variabel, kita ambil 2 kan, kita mengambil 2-nya kan bisa beda antara peneliti 1 dengan peneliti 2 kan gitu. Itu nggak apa-apa kalau gitu. Tetapi kalau dari awal kita hanya pakai judgement aja, oh ini kayaknya yang mempengaruhi ini nih gitu, nggak bisa, nggak boleh. Karena skripsi itu produk riset dan ilmiah gitu, jadi harus ada rujukannya gitu. Gitu. Jadi walaupun rujukan itu dia nggak membuat model, tapi ada jurnalnya itu nggak apa-apa Sensei ya? Nggak apa-apa. Menunjukkan adanya pengaruh gitu, nggak apa-apa ya? Iya, karena tekanannya pada referensinya gitu. Kalau misalnya contohnya skripsinya Amar tuh, tol laut, mana ada referensi jurnalnya, nggak ada nih. Iya. Tapi yang mendekati itu gitu. Misalnya jurnal-jurnal yang terkait dengan bagaimana menurunkan transportation cost, misalnya gitu, ada jurnalnya gitu. Jadi tidak selalu, misalnya kita nulis tol laut, nanti jurnalnya di Amerika tentang tol laut gitu, ya nggak selalu kayak gitu. Malah bisa jadi belum ada gitu kan gitu. Yeah. Kita pakai nawacita, misalnya di sini terus cari di Korea nawacita, ya nggak ada nawacita kan gitu. Tapi yang mendekati itulah kira-kira gitu. Jadi cara mencari jurnal di situ seninya kan gitu. Wah, ini ada masuk lagi Sensei. Ya. Nah, jadi dia menggunakan 2 model nih. ECM, ada yang jangka pendek, jangka panjang kan. Nah, untuk di jangka panjangnya dia 5% signifikan semua. Nah, tapi kalau untuk jangka pendek, dia 10% semua, bisa nggak? Nah, jadi ada perbedaan taraf signifikan dalam... Oh, kalau itu nggak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Karena memang di teori itu, di teknik itu, antara jangka pendek sama jangka panjang, itu memang tidak harus sama situasinya gitu. Bahkan kalau sebetulnya kalau mau apa adanya gitu ya, nggak usah yang 110, yang 105, udah dijelasin aja gitu. Jangka pendek dia signifikan, jangka panjang enggak, misalnya gitu, karena ini gitu, gitu. Jadi dia nggak usah payah-payah ganti jadi 10% supaya signifikan, bukan itu gitu loh. Jadi jangan didokterin, kalau istilahnya Profesor Abuzar tuh jangan distatistisir gitu, jangan dibikin signifikan, nggak usah gitu. Karena pada teori itu, pada teknik itu, antara jangka pendek sama jangka panjang memang seringkali tidak ketemu. Kalau kita belajar ekonomi makro, itu kan ada variabel-variabel yang sifatnya variabel, kan gitu kan? Tidak fix gitu. Jadi dia tunggu jangka panjang baru dia bisa, misalnya gitu. Ada yang jangka pendek dia bisa berpengaruh, misalnya gitu. Jadi nggak apa-apa sebetulnya gitu. Dan itu menjadi temuan sebetulnya gitu. Karena temuannya tuh bukan kalau saya bikin 10% dia signifikan, kalau 5% bukan itu temuannya gitu. Temuannya itu justru dengan variabel ini secara jangka pendek dia signifikan, tapi jangka panjang nggak signifikan gitu. Oleh karena itu dia diperlukan waktu berapa lama supaya jadi signifikan kan gitu. Kalau dalam bahasa ekonominya itu equilibrium gitu. Jadi begitu. Tetapi kalau pembimbingnya menyarankan ya dibikin 10% gitu, itu artinya pembimbingnya terlalu statistik mikirnya gitu. Jadi statistik itu worried kalau nggak signifikan kan gitu. Padahal yang lagi diteliti itu variabel ekonomi gitu kan gitu. Ya baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya masih dipersilahkan, masih yang bingung-bingung atau ragu terhadap skripsinya bagaimana? Ya, bahkan bukan cuma itu, Dim. Jadi selepas dari forum ini, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, mau diskusi, bisa lah lewat WA gitu, silahkan aja. Mungkin kalau di forum ini kan kurang begitu enak ya kali, gitu kan? Mau nanya-nanyain gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah ini juga, aduh Sensei waktu tadi seminar tuh aku mau nanya ini, silakan aja, nggak masalah. Saya welcome kok. Jadi walaupun bukan anak bimbing saya juga nggak apa-apa kalau ditanya-tanya sih, silakan aja. Cuma kalau di rame-rame begini kan enak, jadi sekali menjelaskan semuanya tahu lah gitu. Iya, benar. Nah jadi itu sebabnya saya harapkan nanti waktu seminar nih mulai hari Senin nanti, kita posisinya harus benar bahwa mahasiswa pembahas itu bukan penguji gitu loh.
Dia cuma membahas saja, membaca, mencermati, kasih saran, kasih masukan, itu yang penting itu. Jadi jangan cuma nanya-nanya dia malah belajar, gitu. Jangan gitu. Kasih masukan itu yang ditunggu gitu loh. Jadi harus sama kita visinya di sini bahwa seminar itu intinya gitu, bukan kayak kita ikut-ikutan nguji kayak dosen, enggak lah gitu. Tetapi kalau ujian sidang memang dia diuji. Diuji pun itu hanya sebatas skripsi yang kita buat. Gitu. Jadi kalau tadi sebelum si webinar ini ketakutan segala macam, apanya yang ditakutin gitu. Nggak ada, orang cuma ditanya apa yang dibikin sih. Satria, apa kamu bikin apa? Oh, tentang saham, Pak. Gitu, Bu, tentang saham. Oh, saham mau diapain? Apa masalahnya? Gitu. Mau dibeli apa gimana sahamnya? Kan guyon-guyon gitu kan. Dosen tergantung juga yang uji kan. Gitu. Tapi kalau misalnya Bu Budi Asih mungkin tarikannya langsung kan. Wah, kalau kamu nulis tentang saham itu berarti kamu harus tahu ini dong, moneter sedikit banyak gitu. Memang tarikannya kayak gitu. Diamin aja nggak apa-apa, biarin kan gitu kan. Gitu nggak usah dijawab, dengerin aja gitu kan gitu. Ada yang seperti gitu. Ada kok yang nulisnya tentang pajak, tentang itu, macam-macam. Jadi gimana, Dim? Ya, kayaknya udah nggak ada yang masuk lagi. Ya, mungkin. Tunggu, kayaknya ada yang masuk. Nggak ada lagi Sensei. Ya. Ya, mungkin sebagai penutupnya minta saran dan motivasi dan harapannya nih buat teman-teman tingkat 4 nanti yang akan menghadapi seminar dan juga sidang. Ya. Jadi semuanya saja gitu dalam menghadapi seminar dan ujian sidang itu kuncinya adalah kita tenang. Tenang dan rileks saja gitu. Jangan salah membaca, mempersepsi forum itu gitu. Maksudnya gini, kalau kita sedang dalam seminar membahas jadi penyaji, itu kita sedang menceritakan tentang skripsi kita di depan teman-teman. Lalu dibantu ada yang membahas. Gitu. Sehingga nggak ada yang menakutkan di situ. Cuman di situ kan memang hadir ada moderatornya dong yang atur lalu lintas diskusinya. Kemudian di situ juga ada pembimbing gitu. Nah, di dalam seminar itu jangan dibiasain selalu dilempar ke pembimbing. Wah, nanti tanya pembimbingnya, tanya pembimbing. Jangan gitu, biarin aja. Dijawab aja, itu kan latihan ujian sidang. Nah, kemudian kalau untuk ujian sidang, itu kita juga nggak usah panik atau grogi. Biasanya itu kita begitu tahu pengujinya si A gitu langsung down nih, mentally down gitu. Nah, yang untungnya di STS itu antara dosen sama dosen tuh nggak ada yang musuhan, tidak ada yang berseteru gitu. Jadi forumnya itu benar-benar real gitu. Nah oleh karena itu saya kira semuanya teman-teman ya nggak usah terlalu tegang. Yang harus dilatih mulai dari sekarang adalah latihan untuk bicara di depan kaca itu supaya bisa 15 menit gitu. Sampai 15 menit benar gitu, kalau bisa spare 1-2 menit gitu, jadi 13 menit udah selesai gitu, jadi lebih aman gitu. Kemudian di dalam menghadapi seminar maupun sidang, usahakan datang lebih awal. Maksudnya lebih awal tuh udah prepare gitu, jadi begitu siap dimulai ya kita mulai kan gitu, karena itu akan mengganggu juga gitu ya. Saya kira itu. Kemudian berdoalah ya, doa supaya tenang, baca salawat kalau yang muslim kan gitu ya, berdoalah gitu ya gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin kira-kira gitu ya. Saya kira itu. Ya, makasih banyak Sensei, luar biasa nih ilmu pada hari ini yang udah kita bisa sama-sama dapatkan. Jadikan sebagai pembelajaran dan juga penyemangat, tapi bukan jadikan sebagai menganggap remeh seminar dan juga sidang. Betul. Dan sebaiknya kita berpikirnya nerusin kuliah kan, jadi nggak asal-asalan gitu. Ya. Jadi mungkin untuk webinar pada hari ini kita akhiri sampai pada saat ini. Mungkin ada beberapa tips dan juga yang sudah saya rangkum dari Sensei Harwin. Ya, jadi untuk persiapan pada waktu dekat ini, persiapkan kertas, jadi agar bisa mengalir dengan lancar apa kata-kata juga apa yang ingin disampaikan pada saat seminar nanti.
Dan juga kunci dari seminar adalah bahwa seminar itu jadikan sebagai masukan, saran, dan juga pendapat yang bisa kita gunakan untuk membangun skripsi kita nanti saat kita melakukan sidang. Jadi jangan jadikan sebagai ini beban yang membuat kita menjadi takut, stres, dan bahkan menjadi depresi. Jadikan sebagai penyemangat dan juga evaluasi untuk hasil skripsi yang lebih baik. Kemudian kunci yang satu lagi yang disampaikan oleh saya adalah kuncinya adalah tenang dan rileks. Jadi jadikan hal ini sebagai penyemangat kita untuk menjadi lebih baik pada saat sidang nanti. Jadi jangan dibawa beban yang sangat berat. Tenang dan juga rileks. Itu kuncinya. Ya, terima kasih kepada Sensei Harwin yang sudah memberikan banyak ilmu pada hari ini. Semoga ilmu yang Sensei berikan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Seminar bisa jadi lebih lancar dan juga bisa lulus pada saat sidang skripsi nanti. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Sensei Harwin. Semoga ilmunya diberikan keberkahan, insya Allah. Amin. Ya. Webinar pada hari ini secara resmi saya tutup. Terima kasih kepada audiens yang telah hadir dan juga memperhatikan penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Sensei. Ya.